yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kita mulai ibadah hari ini. Amin. Shalom semuanya. Selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Kita bersyukur sebagian besar jemaat GKT Cabang Bandar Jaya telah dapat mengadakan ibadah kembali di gedung gereja kita dengan prosedur protokol kesehatan secara ketat sesuai himbauan pemerintah. Namun kita pun masih tetap melayani ibadah online untuk jemaat ataupun saudara kita yang belum atau tidak dapat ke gereja. Kiranya kita terus semangat dalam Tuhan, baik untuk yang sudah mengikuti ibadah offline di gereja ataupun yang masih tetap setia dengan ibadah online kita. Mari kita memuji Tuhan. Kita mau sambut ibadah kita pada saat ini dengan satu pujian. Terpujilah nama Tuhan. Kita bersukacita karena kasih Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Terpujilah nama saat ini dalam tangan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan karena kasih Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan memelihara kami, bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami bersyukur kalau saat ini kembali kami boleh menikmati ibadah kami dengan sukacita, dengan segala kerendahan hati kami Tuhan menghadap hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya kasih Tuhan boleh turun atas kami dan kami boleh bersukacita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin memuji Engkau. Tuhan berkati ibadah kami. Tuhan,
Sucikan terlebih dahulu hati pikiran kami ya Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan, yang sudah mendukakan hati Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, ampuni setiap pribadi kami masing-masing. Ampuni setiap keluarga kami ya Tuhan. Dan biarkanlah saat ini kami boleh tertunduk Tuhan, untuk menaikkan syukur kami hanya bagi Engkau, untuk boleh memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami bersyukur atas kasih Tuhan, dan kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami saat ini. Haleluya. Amin. Hormat diberi. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mengatakan segala kuasa. Kita bersuka cita karena kasih Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Kita nyanyi dengan bertepuk tangan. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Segala hikmat, pujian dan hormat bagi Raja kami, rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan sebuah pujian dari remaja GKT Cabang Bandar Jaya. Kami persilakan.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Semulinda dengan tema sikap dalam menghadapi pergumulan. Terlebih dahulu kita akan membacakan ayat mas kita. Ayat mas kita terambil dari Roma 8 ayat yang ke-18. Kita akan membacakan sebanyak 2 kali. Bapak Ibu Saudara membacakan sekali dan saya akan membacakan sekali. Demikian bunyi firman Tuhan, pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Demikian ayat mas kita. Kita akan sambut firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati pikiran kita. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, bersamamu Bapa. Kita percaya bersama Tuhan kita mampu melewati setiap pergumulan, setiap masalah kita. Kita percaya kita memiliki Bapa yang setia, yang selalu menolong kita di dalam setiap kehidupan kita. Karena Dia selalu bersama-sama dengan kita setiap saat, bahkan setiap waktu tidak pernah meninggalkan. Haleluya, Engkau ada bersama.
kami mengikut Tuhan, ada banyak pergumulan-pergumulan, baik itu yang berat maupun yang ringan. Tetapi Tuhan, melalui pujian ini kami terus diingatkan, bersamamu di dalam kekuatan-Mu Tuhan, kami boleh terus berjalan dalam kekuatan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melewati pergumulan-pergumulan hidup kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami, baik melalui hamba-Mu yang menyampaikan dan kami yang mendengarkan. Sungguh-sungguh Tuhan, biarlah oleh kuasa Roh yang Kudus kami boleh mengerti hal-hal yang belum kami ketahui. Biarlah kami boleh terus tekun belajar mengerti kehendak-Mu di dalam ketidakmengertian kami ini. Terima kasih. Biar Engkau sumber kekuatan, di dalam Engkau kami boleh menemukan jawaban-jawaban itu. Terima kasih Tuhan. Bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang terkasih, kita bersyukur Tuhan yang senantiasa memberkati kita lewat segala kondisi yang ada, yang harus kita hadapi saat ini. Kita tetap semangat beribadah di rumah dalam online ini. Biarlah sungguh kita boleh terus merasakan di tengah-tengah pergumulan hidup, kita boleh melihat kuasa Tuhan yang ajaib. Mari kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan yang diangkat dalam tema sikap menghadapi pergumulan hidup. Mari sebelumnya kita akan melihat dalam Roma 8 ayat 18, dan saya akan bacakan ayat 25 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat yang terkasih, kita dalam kehidupan dewasa ini, khususnya dalam pandemi COVID-19 ini, banyak orang-orang yang begitu mengalami pergumulan hidup yang tidak mudah. Pergumulan hidup di dalam keluarga, pekerjaan, usaha, apapun juga. Begitu banyak orang yang berkeluh kesah karena COVID-19 ini. Oleh karena itu kita juga melihat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tidak luput dalam pergumulan hidup yang tidak bisa kita hindari. Baik itu kadarnya besar, baik itu kadarnya kecil. Kita mengalami banyak pergumulan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengambil satu komitmen untuk mengikut Tuhan, Tuhan Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, jika engkau mau mengikut aku, kau juga harus pikul salib. Masuk dalam penderitaan hidup, pergumulan hidup yang tidak mudah. Oleh karena itu sebagai orang percaya, kita juga tentu menghadapi pergumulan hidup yang tidak mudah. Khususnya di dalam Roma pasal 8 yang tadi kita sudah baca bersama. Bagaimana penderitaan yang harus jemaat-jemaat di Roma, mereka harus menghadapi banyak tantangan. Khususnya pemerintah Romawi pada saat itu yang begitu kejam, yang begitu tidak manusiawi, yang tidak memperbolehkan kehidupan umat beragama dengan segala tantangan-tantangan dan ancaman yang harus mereka hadapi.
Oleh karena itu Paulus mengatakan di dalam ayat 4:18 khususnya di sini, sebab aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dalam menghadapi pergumulan hidup, kita harus melihat bahwa ada kemuliaan Tuhan yang Allah akan nyatakan kelak. Kalau sampai saat ini kita belum melihat itu hal yang wajar ya Bapak Ibu. Tapi dalam kenyataannya Paulus menulis surat kepada orang-orang di Roma, jemaat-jemaat di Roma dalam kondisi yang begitu pelik, penderitaan, pergumulan hidup yang tidak mudah. Paulus mau mengatakan penderitaan zaman itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Allah akan berikan kelak. Jadi bagaimana kita harus bersikap menghadapi pergumulan yang tidak mudah saat ini, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam ekonomi. Begitu banyak orang yang mengeluh kondisi pemerintah saat ini, kondisi COVID-19 ini. Mungkin ada banyak orang-orang yang tidak punya uang ketika mereka harus mencukupi kebutuhan hidup. Mau kemana mereka? Mau melakukan apa? Sepertinya putus harapan. Tetapi di dalam Tuhan kita boleh melihat, kita sebagai anak-anak Allah rindu diangkat dalam segala penderitaan ini. Jikalau kita boleh terus menatap ke depan akan kemuliaan yang Allah akan berikan kepada kita, orang yang terus berharap kepada Tuhan. Paulus menggambarkan satu situasi di dalam ayat 22 ini. Bagaimana gambaran itu dinyatakan lewat pengharapan seorang ibu yang sakit bersalin. Berapa lama ibu harus mengalami sakit yang mungkin ada berhari-hari. Ketika mereka mengandung 9 bulan mungkin lebih, dia harus mengalami masa-masa yang tidak enak. Tetapi ketika harus bersalin, itu adalah pergumulan yang tidak mudah, Bapak Ibu. Itu mengorbankan nyawa, mengorbankan seluruh hidup seorang ibu ketika dia harus melahirkan seorang anak. Tentunya ibu-ibu di rumah, khususnya jemaat-jemaat yang terkasih, sudah mengalami itu. Dan ketika dia mendengar jerit tangis seorang anak bayi yang dia lahirkan, sakit, penderitaan yang dia sudah alami beberapa waktu, dia boleh dengan bahagia, oh, anakku telah lahir. Begitu juga dalam kehidupan kita. Tidak mudah, Bapak Ibu. Kita harus mengalami begitu banyak tantangan dan pergumulan hidup. Dari zaman dulu sampai saat ini tidak pernah berubah. Tuhan mengizinkan segala sesuatu sehingga kita terus melihat pengharapan itu di dalam Yesus Kristus, sehingga kita akan melihat kemuliaan Allah kelak dinyatakan bagi kita yang terus berharap kepada kasih setia-Nya. Bapak Ibu, kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh putus asa. Begitu banyak kondisi surat-surat Paulus yang dia tulis, khususnya 2 Korintus pasal 4, pasal 5. Bagaimana ketika Paulus harus melayani dari kota, dari benua ke benua, dia harus mengalami begitu banyak penderitaan, penjara, disiksa, kapal karam, tidak menjadi alasan untuk Paulus berputus asa.
Justru di tengah-tengah penderitaan sekalipun, pergumulan-pergumulan berat yang Paulus hadapi, dia boleh melihat dalam segala kelemahan kuasa Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupannya. Bapak Ibu, bisakah kita bertahan menghadapi pergumulan hidup yang tidak mudah? Kita mau berpengharapan terus-menerus kepada Tuhan. Kita mau melihat bagaimana kuasa Allah akan dinyatakan, kemuliaan Allah akan dinyatakan dalam hidup kita ketika kita bergumul berat sekalipun. Kita tidak boleh putus asa. Ada pengharapan di dalam Kristus Yesus. Ayat-ayat yang kita akan lihat seperti ini, dalam pergumulan Paulus menginginkan kepada jemaat-jemaat, kepada kita semua, agar kita tetap tekun. Ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Kemuliaan yang Allah akan nyatakan, kita kelak akan melihat. Kita belum melihat, tetapi apa yang tidak kita lihat, di sini Paulus mengajak kita semua, kita mau menantikannya dengan tekun, menantikannya dengan terus berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, kita melihat bahwa ketika kita mengalami pergumulan itu, tidak lain, kita memerlukan kekuatan daripada Tuhan. Kekuatan daripada Roh Kudus yang membantu kita di dalam ayat 26. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kita tidak sendirian, Bapak Ibu. Ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, kita tahu Roh Kudus membantu dalam kelemahan-kelemahan kita. Apa yang kita tidak ucapkan, apa yang mungkin kita tidak gumuli secara detail sekalipun, Roh membantu kita. Roh yang memimpin kita bagaimana kita berdoa kepada Allah dalam keluhan yang tidak bisa kita ucapkan. Begitu banyak orang yang mau melayani Tuhan, tapi ketika menghadapi tantangan dari rekan-rekannya, dia mulai mundur. Wah, buat apa melayani Tuhan? Saya kecewa dengan teman saya kecewa dengan hamba Tuhan, saya kecewa dengan kondisi gereja saya. Akhirnya dia putus asa. Dia tidak melakukan apa-apa. Bapak Ibu yang terkasih, tidakkah kita tahu bahwa Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita? Di tengah-tengah pergumulan berat sekalipun, kita tahu Allah, Roh Kudus yang bekerja dalam kelemahan-kelemahan kita. Biarlah kita boleh terus melihat di tengah-tengah pergumulan kita, kita ingat bahwa kita anak-anak Tuhan tidak pernah sendirian. Tetapi di dalam kelemahan-kelemahan itu, Roh membantu kita dalam keluhan-keluhan yang tidak kita ucapkan. Dia berdoa kepada Allah dan menyelesaikan bagi kita segala pergumulan-pergumulan itu. Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak pernah dibiarkan sendirian. Ada banyak lagu yang membuat kita juga terus-menerus mengalami kekuatan. Ketika kita baca firman, kita boleh mengalami pertolongan. Tuhan terus bekerja. Bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Apakah kita boleh terus melihat bagaimana dalam doa kita, dalam pergumulan yang berat, Tuhan yang terus menjamah hidup kita, karena kita tidak sendirian.
Roh membantu kita dalam keluhan-keluhan kita. Bapak Ibu yang terkasih, ketika pergumulan-pergumulan berat itu terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana kita harus menghadapi? Kita tahu di dalam ayat 28, ayat yang sering kita dengar, sering kita mengerti juga, bagaimana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang yang mengasihi Dia. Bahwa Allah bersama-sama dengan orang yang percaya untuk turut bekerja di dalam segala kuasa yang tidak pernah kita pikirkan sekali. Bapak Ibu harus percaya itu. Bagi kita orang yang mengasihi Dia, yang terus menerus mengerti rencana Tuhan, terus menerus melihat nantinya akan Tuhan nyatakan kemuliaan bagi kita, orang yang terus bekerja dalam Allah yang luar biasa, cara Allah yang luar biasa yang Allah akan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita harus mengerti, kita harus imani itu semua. Allah tengah bekerja di dalam kesulitan keluargamu. Allah tengah bekerja di dalam kesulitan ekonomi. Allah turut bekerja untuk membuka jalan di dalam ketidakmampuan. Camkan itu Bapak Ibu Saudara. Jangan kita pernah putus asa, jangan pernah kita terpuruk jikalau kita tidak mendapatkan jalan. Karena Allah turut bekerja. Ingat, Allah turut bekerja. Bapak Ibu, pergumulan berat apakah yang menjadi beban hidupmu saat ini? Mari kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita mau membawa beban itu dan melihat bahwa kuasa Allah tengah bekerja bersama-sama dengan kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang tulus mengasihi Dia. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau bersaksi di dalam kondisi saat-saat virus corona mulai menyebar, ada banyak juga ketakutan, kekhawatiran. Itu juga terjadi dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan. Ada banyak kekhawatiran yang tanpa disadari itu sudah merasuk dalam pikiran kita, hati kita, sehingga kita tidak berpikir atau cara berpikir kita tidak lagi seturut dengan kehendak Tuhan. 2 bulan yang lalu saya begitu banyak mengalami kelemahan tubuh, tapi saya percaya, saya tidak pernah mengeluh, Tuhan, kenapa ini terjadi? Saya juga mengerti itu diizinkan Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan saya. Akhirnya saya terus bergumul, Tuhan jangan, saya tidak mau sakit, saya harus sehat. Tapi saya bersyukur di tengah-tengah keluhan-keluhan itu pun saya masih bisa melayani, saya masih bisa berkhotbah. Tuhan begitu baik. Dan akhirnya mulai bulan Juni ini saya boleh melihat bagaimana jamahan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya sungguh boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Allah turut bekerja ketika kita berserah. Allah turut bekerja ketika kita penuh dengan ketekunan dalam pergumulan itu. Dan saya melihat zaman Tuhan yang luar biasa. Allah yang terus menjaga kebaikan-kebaikannya yang dinyatakan dalam kehidupan saya. Saya bersyukur. Sungguh Bapak Ibu yang terkasih, Allah yang menolong, Allah yang menjamah, Allah membuka jalan. Biar di dalam pergumulan hidup kita yang berat sekalipun, kita mau bawa kepada Tuhan. Kita mau menyaksikan bagaimana Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita,
orang-orang yang percaya akan terus memulihkan, akan terus menyatakan kasih dan kebaikannya. Ketika kita terus bertekun, ketika kita meminta dalam doa yang tak putus-putusnya kepada Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kita yang tidak mudah ini, kita boleh diizinkan Tuhan kelemahan, sakit, penyakit, penderitaan itu terjadi. Karena kita akan terus melihat kemuliaan yang Allah akan nyatakan di tengah-tengah pergumulan berat sekalipun. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur. Dalam kondisi apapun kami boleh terus melihat bagaimana kasih sayang Allah, kuat kuasa Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Dalam penderitaan yang terjadi, pergumulan berat sekalipun, kami boleh melihat kemuliaan Allah, kuasa Allah, kasih sayang Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-kebaikan-Mu yang tak henti-hentinya dalam kehidupan kami sebagai orang percaya yang terus bertekun, yang terus meminta dalam doa-doa kami. Bahkan kami ketika menghadapi pergumulan itu, kami tidak sendiri. Roh Kudus membantu kami dalam segala keluhan-keluhan yang tidak diucapkan. Dan kami boleh terus mengerti Allah hadir, Allah bekerja bersama-sama dengan kami untuk mendatangkan kebaikan. Jamahan-Mu boleh terus terjadi ya Bapak. Jamahan-Mu boleh terus terjadi dalam segala pergumulan hidup kami sekalipun. Kami boleh melihat kuasa-Mu yang ajaib itu akan nyata. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar kami boleh terus diteguhkan, dikuatkan oleh kuasa Tuhan yang ajaib, yang akan terus dinyatakan dalam kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, Kau dengar doa kami. Firman sudah berlalu, biar Kau nyatakan kuasa Roh-Mu yang kudus terus memateraikan kebenaran firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Dan kami naikkan doa kami ini di dalam nama-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Guru Injil Indaryadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memperhatikan warta gereja. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu, kita akan memberi persembahan minggu ini. Kita memberikan persembahan satu kali saja untuk kas umum. Dan silakan mempersiapkan atau masukkan ke dalam amplop. Bagi saudara yang telah mengumpulkan persembahan selama ini, mohon dapat langsung menyerahkan ke bendahara gereja. Bisa juga bawa ke gereja, dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan, atau langsung mentransfer ke rekening gereja kita untuk kepentingan pelayanan gereja kita. Mari kita akan iringi dengan satu pujian, Ku Tahu Yang Kupercaya.
kita ucapkan syukur apa yang telah Tuhan pimpin dan Tuhan telah memberi kepada kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucapkan syukur atas segala kasih dan pertolongan-Mu kepada kami hari lepas hari. Di mana kami syukur, kami juga sudah bisa mulai ibadah di dalam gedung gereja, ataupun kami tetap berkesempatan untuk ikut ibadah online. Tuhan, di mana pada saat hari ini juga kami rindu segala kasih dan kemurahan-Mu yang selalu menolong kami. Engkau yang memberkati kami dalam setiap kehidupan kami. Engkau menjaga dan memberkati kami, dan Engkau juga mencukupkan kami melalui akan berkat jasmani telah Tuhan sediakan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kembali kami datang membawa dalam setiap pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan dan sucikan, kuduskan apa yang telah kami bawakan di atas mezbah-Mu. Tuhan berkati, pimpinan dan berkati setiap keluarga anak-anak Tuhan. Pakai kami selalu menjadi saksi-Mu di mana saja kami berada. Tuhan menolong, Tuhan sucikan dan berkatilah semua yang telah kami bawakan kepadamu, terutama dalam hidup kami yang kami bawakan hanya di dalam dunia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala kasih dan pertolongan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita akan tutup dengan satu pujian doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Semulinda. Karena Engkaulah Allah sumber kekuatan kami yang terus meneguhkan kami di tengah-tengah pergumulan kami. Agar kami terus bertekun, agar kami terus melihat kemuliaan Allah yang Allah akan dinyatakan lewat pergumulan kehidupan kami ini. Karena Allah tidak meninggalkan kami. Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di tengah-tengah pergumulan hidup kami. Ya Bapa, kami juga terus menyerahkan hidup kami di dalam segala apapun yang terjadi. Kami boleh menyaksikan kemuliaan Allah yang akan dinyatakan kelak dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan kami terima berkat dari Allah sendiri. Kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus menopang, menolong, menguatkan kami sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Kita bersyukur boleh terus tekun dalam ibadah, baik di rumah Tuhan maupun di rumah kita masing-masing. Biar kita boleh terus melihat kuasa Tuhan yang ajaib lewat segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tetap semangat,